Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya menghitung frekuensi genotipe dan frekuensi alel berdasarkan data jumlah individu per genotipe yang ada. Namun ternyata ketika kita memiliki data frekuensi alel atau data frekuensi genotipe, kita bisa mengestimasi frekuensi dari alel yang lain atau frekuensi dari genotipe yang lain. Nah, cara mengestimasi frekuensi alel lain berdasarkan data frekuensi alel yang ada atau cara mengestimasi frekuensi genotip berdasarkan data frekuensi alel itu dapat diketahui bila kita menggunakan model atau prinsip yang dikembangkan oleh Hardy Weinberg. Hardy dan Weinberg sendiri merupakan ahli matematika dan ahli fisika ya, yang penasaran apakah frekuensi alel ini memiliki kekuatan estimasi, memiliki kekuatan untuk memprediksi frekuensi alel lainnya atau frekuensi genotipe. Oke, sekarang langsung saja kita contohkan. Misalkan kita mengamati suatu populasi dan pengamatan kita fokuskan pada satu gen saja yang kita simbolkan sebagai gen A. Dan gen A ini ternyata memiliki dua macam alel ya, yaitu alel A kapital dan A kecil. Kemudian kita hitung frekuensi dari kemunculan alel A kapital dan A kecil. Kemudian frekuensi dari alel A kapital itu kita simbolkan dengan huruf P. Sedangkan frekuensi kemunculan alel A kecil kita simbolkan dengan huruf Q. Jadinya munculnya alel A kapital di populasi tersebut sebesar P, sedangkan frekuensi kemunculan alel A kecil di populasi tersebut adalah sebesar Q. Nah, sekarang misalkan kita lanjutkan. Kita sudah memiliki data frekuensi ini, kemudian sekarang coba kita bayangkan bila terjadi perkawinan di dalam populasi tersebut. Perkawinan tentunya melibatkan sperma dan sel telur. Kita belajar dari kasus diploid ya. Organisme diploid. Organisme diploid itu selalu terdiri atas dua set kromosom. Set kromosom pertama dari sperma, yaitu dari induk jantan, dan set kromosom kedua berasal dari sel telur, yaitu gamet betina, gamet induk betinanya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadinya ada sperma, ada sel telur. Kemudian kita buat tabel bantu semacam ini. Kemudian, karena gen A memiliki dua macam alel, maka tentunya gamet yang dihasilkan dari sperma juga ada dua macam, yaitu gamet yang membawa A kapital dan gamet yang membawa A kecil. Sperma yang membawa A kapital dan ada sperma yang membawa A kecil. Begitu juga gamet dari betina atau sel telur. Sel telur ada yang membawa alel A kapital dan sel telur juga ada yang membawa alel A kecil. Dan ketika terjadi perkawinan yang dilanjutkan fertilisasi, maka ketika sperma yang membawa A kapital bertemu dengan sel telur yang membawa A kapital akan menghasilkan individu baru bergenotipe A kapital A kapital. Dan ketika sperma yang membawa A kapital membuahi sel telur yang membawa alel A kecil akan membentuk zigot, yaitu individu baru dengan genotipe A kapital A kecil. Begitu juga ketika sperma yang membawa A kecil membuahi sel telur yang membawa A kapital akan menghasilkan individu bergenotipe A kapital A kecil. Dan yang terakhir, ketika sperma dan sel telur sama-sama membawa alel A kecil akan menghasilkan genotipe A kecil ketika sperma tersebut memfertilisasi sel telur tadi. Dan sekarang coba kita kombinasikan dengan frekuensi dari A kapital dan A kecil yang sudah kita simbolkan sebagai P dan Q. Jadinya kita tulis seperti ini. Nah, kalau dari sini maka nanti kita bisa mengetahui perkawinan atau fertilisasi antara sperma A kapital dengan sel telur A kapital ini frekuensi kemunculan A kapital P. Frekuensi kemunculan A kapital di sini juga P. Maka frekuensi genotipe A kapital adalah P kuadrat.
P dikali P. Kemudian yang ini PQ. Kenapa? Karena frekuensi dari alel A adalah P. Sedangkan frekuensi dari alel A kecil adalah Q. Sehingga kemunculan genotipe A kapital A kecil adalah P dikali Q. Demikian pula di sini. A kapital A kecil. A kapital itu frekuensinya P dan A kecil frekuensinya Q. Maka genotipe A kapital A kecil frekuensinya adalah P dikali Q, yaitu PQ. Dan yang terakhir, genotipe A kecil itu tersusun atas alel A kecil dan alel A kecil yang sama-sama memiliki frekuensi sebesar Q dan Q. Sehingga frekuensi genotipe A kecil adalah sebesar Q kuadrat. Q dikali Q. Begitu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat tabel macam genotipe beserta frekuensinya. Ya, kita tulis genotipenya dulu dan frekuensinya. Genotipenya ada 3 macam ya. A kapital, A kapital, A kapital, A kecil, kemudian A kecil, A kecil. Didasarkan pada perhitungan ini, maka frekuensi A kapital adalah sebesar P kuadrat. Kemudian A kapital A kecil adalah 2PQ. Sedangkan genotipe A kecil frekuensinya adalah Q kuadrat. Kenapa ini kok 2PQ? Karena kalau didasarkan pada ini, perhitungan ini tadi, PQ ini muncul 2 kali. Loh, kok muncul 2 kali? Karena genotipe A kapital A kecil muncul 2 kali. Dia muncul ketika sperma A kapital membuahi sel telur A kecil maupun ketika sperma A kecil membuahi sel telur A kapital. Muncul 2 kali. Jadinya PQ-nya pun juga muncul 2 kali. Sehingga di sini kita tuliskan genotipe A kapital A kecil memiliki frekuensi 2 PQ. Nah, didasarkan pada frekuensi ini, maka kita bisa menuliskan persamaan seperti ini. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Ini merupakan frekuensi keseluruhan dari genotipe. Dan kalau kita belajar teorema binomial ya di pelajaran matematika SMA, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat itu sama dengan dalam kurung P plus Q kemudian dikuadratkan. Ya, jadinya inilah merupakan model Hardy-Weinberg. Model ini munculnya itu berdasarkan tabel dan perhitungan ini. Dan karena ini frekuensi, maka total keseluruhan alel maupun keseluruhan genotipenya adalah sama dengan 1. Dengan menggunakan model ini nanti kita bisa mengestimasi frekuensi alel maupun frekuensi genotip dari suatu populasi. Oke, langsung kita aplikasikan saja pada contoh kasus. Misalkan seperti ini. Pada suatu populasi ditemukan 2 macam alel untuk suatu gen yang mengatur kerja metabolisme tertentu. Frekuensi alel C kapital adalah 0,7, sedangkan frekuensi alel C kecil adalah 0,3. Sekarang mari kita tentukan frekuensi genotipe berdasarkan gen tersebut. Oke, kita tuliskan dulu frekuensi alelnya. Frekuensi alel C kapital adalah 0,7. Kemudian frekuensi alel tersebut kita simbolkan sebagai P. P sama dengan 0,7. Kemudian frekuensi alel C kecil itu adalah 0,3 dan kita simbolkan sebagai Q. Sehingga Q sama dengan 0,3. Kemudian kita tuliskan frekuensi genotipenya. Nah, genotipe itu kan disusun atas alel-alel. Bisa C homozigot, bisa C besar C kecil atau heterozigot ataupun C kecil yaitu C kecil homozigot. Oke. Kita tuliskan seperti ini. Nah, ini 3 kemungkinan genotipe yang dihasilkan berdasarkan keberadaan alel C kapital dan alel C kecil. Sama seperti tadi ya, di slide sebelumnya ketika kita memiliki gen A terdiri atas alel A besar A kecil, maka genotipe yang muncul ada 3 macam. Begitu juga kalau alelnya hanyalah C kapital dan C kecil, akan muncul 3 macam genotipe seperti ini. Nah, sekarang mari kita hitung frekuensi genotipe masing-masing. C kapital itu sama dengan P kuadrat.
Sedangkan C kapital C kecil itu 2PQ. Sedangkan C kecil adalah Q kuadrat. Loh, ini dari mana? Dari tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Ya, dari saya lihatkan lagi. Nah, dari sini. P kuadrat 2PQ Q kuadrat. Oke, kita kembali ke contoh kasus ini tadi. Nah, ini P kuadrat 2PQ Q kuadrat. Nah, berapa jadinya frekuensinya? Tinggal kita masukkan saja angkanya. P kuadrat, P itu 0,7. 0,7 dikuadratkan. 2PQ, P itu 0,7, Q itu 0,3. Q kuadrat, Q itu 0,3. Jadinya 0,3 dikuadratkan. 0,7 kuadrat adalah 0,49. 2 dikali 0,7 kali 0,3 itu 0,42. Ini kita hitung dulu ya. 0,7 dikali 0,3-nya dahulu. Yaitu 0,21. Baru dikali 2. Sehingga ditemukan angka 0,42. Q kuadrat itu 0,3 kuadrat sehingga 0,09. Nah, inilah merupakan frekuensi genotipe dari masing-masing genotipe yang ada. Oke. Kalau kita jumlahkan 0,7 tambah 0,3 itu sama dengan 1. Begitu pula 0,49 plus 0,42 plus 0,09 sama dengan 1. Sehingga dari sini bisa kita lihat P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat itu sama dengan 1. Demikian pula P plus Q juga sama dengan 1. Ini sebagai dasar kita untuk memecahkan contoh kasus yang lebih rumit lagi. Ini masih contoh kasus dasar. Sekarang kita lanjutkan contoh kasus yang lainnya. Misalkan seperti ini. Suatu populasi terdiri atas 80 orang normal dan 20 orang albino. Albino ditentukan oleh alel resesif A kecil pada keadaan homozigot. Sedangkan fenotipe normal ditentukan oleh alel dominan A. Tentukan frekuensi alel dan frekuensi genotipenya. Nah, ini berbeda dengan aplikasi 1 tadi ya. Kalau aplikasi 1 tadi kita sudah memiliki data frekuensi alel. Nah, kalau pada contoh yang kedua ini kita tidak memiliki data frekuensi alel, kita hanya memiliki data frekuensi genotipe. Yaitu genotipe normal dan genotipe albino. Normalnya sebesar 80 orang, sedangkan albino sebesar 20 orang. Sehingga totalnya adalah 100 individu. Kemudian kita tuliskan, di sini dikatakan fenotipe normal itu ditentukan, orang normal maksudnya, individu normal itu ditentukan oleh dominan A. Sehingga kalau genotipenya mengandung alel A kapital, dia pasti normal. Sehingga kalau genotipenya A kapital, dia normal. Begitu juga ketika heterozigot, A kapital, A kecil, A kapital dominan, sehingga dia juga tetap normal. Albino hanya akan muncul ketika dia homozigot A kecil. Jadinya tidak ada A kapital. Nah, kalau pada contoh kasus seperti ini, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Kembali lagi, kita harus menghitung frekuensi alelnya terlebih dahulu. Kalau di contoh yang pertama tadi kan, frekuensi alelnya sudah disebutkan, sudah diinformasikan di contoh soal. Kalau di sini frekuensi alel tidak disebutkan di contoh soal, maka harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, frekuensi alel mana yang harus kita hitung terlebih dahulu? Yaitu frekuensi alel yang alel tersebut bersifat resesif. Ya, ingat ya, harus yang bersifat resesif, jangan yang dominan. Nah, di sini yang resesif adalah A kecil. Dan ketika A kecil berpasangan dengan A kecil, muncullah albino. Sehingga kita dapat menentukan frekuensi A kecil, alel A kecil berdasarkan frekuensi orang yang albino. Bagaimana? Ya, kita lihat caranya. Kita tuliskan seperti ini dahulu biar memudahkan kita. Genotipe AA itu frekuensinya P kuadrat, A besar A kecil itu 2PQ, kemudian A kecil itu Q kuadrat. Sekarang kita hitung frekuensi alelnya. Ya, kita ingin mengetahui frekuensi alel dari Q. Namun kita masih memiliki data Q kuadrat. Ya, Q kuadrat itu kan frekuensi ini genotipe. Q kuadrat itu sama dengan 0,2. 0,2 ini dari mana? Dari pembagian 20 dibagi 100. Q
Kita ingin tahu frekuensi individu albino di dalam populasi tersebut. Frekuensi itu kan peluang banyaknya kemunculan dari total kemunculan. Nah, banyaknya kemunculan 20, total yang diamati 100. Jadinya 20 dibagi 100 yaitu 0,2. Inilah frekuensi albino. Dan albino itu Q kuadrat genotipenya. Nah, kita ingin tahu frekuensi alel Q. Maka kita akarkan 0,2 ini. Kuadratnya kita hilangi, kemudian angka 0,2 kita akarkan. Sehingga kita bulatkan frekuensi alel Q adalah sebesar 0,45. Alel Q sudah kita ketahui frekuensinya. Sekarang kita dapat mengetahui frekuensi alel P. Dengan menggunakan persamaan ini. P plus Q sama dengan 1. Ingat ya, karena total jumlah alel itu pasti, total frekuensi seluruh alel itu pasti sama dengan 1. Kemudian, P sendiri itu kita ketahui dengan cara mengurangkan angka 1 dikurangi Q. Q-nya tadi sudah kita dapatkan 0,45 sehingga frekuensi alel P adalah sebesar 0,55. Sehingga frekuensi alel ini A kecil adalah sebesar 0,45, sedangkan frekuensi alel A kapital adalah sebesar 0,55. Sekarang kita hitung frekuensi genotipenya. A kapital itu P kuadrat, sehingga 0,55 dikuadratkan, yaitu sebesar 0,30. Kemudian genotipe yang lain yaitu A kapital A kecil, yaitu 2PQ. Sehingga 2 dikali 0,55 dikali 0,45. Sama dengan 0,50. Kemudian genotipe A kecil alias albino ya ini, yaitu Q kuadrat. 0,45 dikuadratkan, yaitu sebesar 0,20. Nah, ini cara menghitung frekuensi genotipenya. Oke, sekarang kita lihat contoh kasus yang terakhir. Dalam suatu populasi masyarakat terdapat individu perasa kertas PTC sebesar 64% dan individu bukan perasa PTC atau non-PTC ya sebesar 36%. Berapa frekuensi gen perasa T kapital dan gen bukan perasa T kecil serta berapa rasio genotipenya? Contoh ini seperti contoh yang kedua. Namun di sini dituliskan bukan jumlah individu tetapi frekuensinya atau persentasenya. Jadinya bukan total individu ya, tetapi persentase. 64% dan 36%. Kemudian di sini, karena gen perasa itu dikodekan oleh T kapital dan bukan perasa itu T kecil, maka yang dominan adalah yang gen perasa. Di sini juga dikatakan munculnya individu bukan perasa PTC ketika membentuk individu homozigot resesif T kecil. T kecilnya sendiri sebesar 36%. Sedangkan 64% ini merupakan individu yang perasa PTC. Dia genotipenya bisa dua kemungkinan. Bisa T kapital, bisa T kapital, T kecil. Oke, langsung kita coba pecahkan contoh ini. Yang normal frekuensinya 64%. Sedangkan yang albino, bukan albino ya, yang bukan perasa PTC adalah 36%. T kapital normal. T kapital T kecil tetap normal karena masih ada alel T dominan yang mengkodekan gen perasa. Sifat perasa. Kemudian T kecil itu akan menyebabkan individu tersebut tidak bisa merasakan PTC atau kita anggap non-PTC. Nah, kita sudah memperoleh data frekuensi dan data macam genotipe. Apa yang kita lakukan? Sama, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan frekuensi alel yang alel itu bersifat homozigot. Ya, kita tuliskan ini terlebih dahulu biar mudah, kemudian kita hitung frekuensi alelnya. Nah, yang homozigot resesif itu kan yang bukan perasa T kecil. Nah, T kecil ini ketika dia membentuk genotipe menjadi T kecil, yang frekuensinya adalah sebesar Q kuadrat. Nah, Q kuadrat sendiri sebesar ini 36%. 36% itu kan sama dengan 0,36. 36 dibagi 100 itu kan 0,36. Ya, jadinya frekuensi
genotipe Ki kecil itu adalah 0,36. Sehingga kalau kita mencari frekuensi alel Ki, ya sudah, kuadratnya kita hilangkan dan 0,36 kita akarkan. Sehingga alel Ki itu frekuensinya 0,6. Frekuensi alel Ki sudah kita temukan sehingga kita dapat mencari frekuensi alel P. P plus Ki sama dengan 1. P itu sama dengan 1 dikurangi Ki. Sehingga karena Ki-nya 0,6 maka 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Ki sebesar 0,6, P sebesar 0,4. Dengan demikian, frekuensi alel T sebesar 0,6 dan frekuensi alel T kapital adalah sebesar 0,4. Nah, genotipenya sama seperti tadi caranya. T kapital itu kan P kuadrat. Jadinya, tadi sudah kita peroleh P itu sebesar 0,4 dikuadratkan, yaitu 0,16. T kapital T kecil itu 2P Ki. 2 dikali 0,4 dikali 0,6. 0,6 ini merupakan Ki yang kita peroleh tadi. Sehingga 0,48 frekuensi genotipenya. Kemudian T kecil atau non-PTC ya. Itu Ki kuadrat. 0,6 kuadrat adalah 0,36. Sehingga frekuensi genotipe dari ketiga macam genotipe ini adalah 0,16, 0,48, dan 0,36. Oke, demikian cara kita menggunakan Hardy-Weinberg untuk memecahkan contoh kasus ketika kita hanya memperoleh sebagian data saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pada video selanjutnya kita coba ulas bagaimana caranya menggunakan aplikasi Hardy-Weinberg ketika genotipenya tidak hanya 3. Misalkan ketika kita memecahkan contoh kasus dengan melibatkan golongan darah sistem ABO. Ya. Itu kan genotipenya tidak hanya 3 nanti. Kita lihat di video selanjutnya. Oke. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.